Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutus Nabibullah. Saya dari Teknologi Kemudian Ikan MTN 18744 dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan presentasi tentang budidaya udang windu, perencanaan dan analisis usahanya. Budidaya udang windu. Pertama adalah persiapan tambak yang meliputi persiapan tanah dasar tambak. Persiapan tanah dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah dasar tambak sebagai wadah media pemilihan udang setebal lapisan olah kedalaman tanah 5-15 cm. Parameter yang kualitas yang perlu kita perhatikan adalah tanah organik kurang dari 12% dengan perlakuan pengangkatan lumpur, pengeringan dan pencucian. Kemudian pH 6,5 sampai 8,5. pH di bawah 6,5 di kapur dolomit dosis 500 sampai 1000 kg per hektar. Kemudian redox lebih dari 50 titik V oksidasi dengan pengeringan. Kemudian C atau N ratio lebih dari 11 penambahan sumber C organik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengeringan tanah dasar. Tambak bertujuan untuk meningkatkan oksidasi tanah sehingga dapat mempercepat penguraian bahan organik. Proses pengeringan dapat dipercepat dengan pembuatan parit atau kiln. Pengeringan dilakukan hingga tanah tempat atau kadar air sekitar 20%. Kemudian pembalikan tanah dilakukan untuk meningkatkan aerasi tanah selama proses pengeringan. Pembalikan tanah dilakukan minimal hingga selama 5-15 cm dari permukaan tanah, umumnya mengandung bahan organik lebih dari 12%. Selanjutnya, pencucian tanah dilakukan bila selama proses pengeringan untuk mengolahan tanah terbangun zat besi atau pitrit yang ditandai dengan warna kemerahan pada permukaan tanah maupun pemanfaatan. Tahapan selanjutnya adalah persiapan air. Setelah kualitas tanah dasar tambak memenuhi syarat, maka dilakukan persiapan air. Persyaratan kualitas air yang siap ditebar meliputi pH 7,5 sampai 8,8, kisaran harian pagi dan sore 0,2 hingga 0,5. Kemudian alkalinitas lebih dari 60 ppm dan bahan organik maksimal 90 ppm dan kecerahan 360 cm. Warna air hijau kecoklatan didominasi dengan protein kontrol klorofilsae dan visual bersih dari udang liar dan ikan liar. Pengisian air untuk petak pembesaran udang bersumber protein atau biofilter yang telah mengalami proses filtrasi secara biologis atau minimal telah diendapkan selama 2-3 hari. Pintu air atau pompa sudah dilengkapi dengan saringan ganda atau double screen untuk mencegah ikan dan udang lain masuk. Berbagai bantuan dengan aplikasi pupuk organik, pupuk kandungan nutrien lengkap, dosis 6,5 ppm dan pupuk anorganik NPK atau pupuk nitrogen dan fosfat berbanding 4:1 dengan dosis 3-5 ppm atau 350 kg per hektar. Aplikasi pupuk dilakukan 3 hari setelah pemberian desinfektan kapuri dan dapat diulang selama setiap 5-7 hari hingga pelangsung tumbuh yang ditandai dengan warna hijau kecoklatan atau kecerahan sekitar 30%. Kemudian tahap kedua adalah pemilihan dan penebaran benih. Pemilihan benih. Pemilihan benih. Pemilihan benih dilakukan untuk mendapatkan benih yang sehat, mempunyai ketahanan tinggi, dan bebas dari infeksi penyakit virus dengan melalui uji polymerase atau reaction atau PCR. Cara pemilihan benih dengan melakukan uji visual, uji ketahanan, dan uji laboratorium dengan tahap sebagai berikut. Secara visual meliputi seragam warna, ukuran, gerakan, dan kelengkapan tubuh. Berat benih seragam hijau untuk kondisi tidak berwarna merah. Ukuran seragam dengan ekor uploader sudah membuka. Bila seragam ukuran dan warna sudah di atas 95%. Kemudian diketahui dengan kesulitan terhadap aktivitas dari air. Bagi media pemilihan benih pasal lintas 0 ppm akan kawan. Secara mendadak selama 15 menit, kemudian dibagikan ke lintas air bak. Langsung hidup benih yang baik 90% ke atas. Kemudian sampel yang lama dari hasil kejutan selintas atau perembanan formalin biasanya mengumpul di tengah. Dilakukan uji PCR di laboratorium untuk mengetahui infeksi viral seperti bercak putih, penyakit kerdil, dan penyakit viral lainnya. Kemudian penebaran benih. Sebelum ditebar, dilakukan terlebih dahulu aklimatisasi suhu dengan cara mengampungkan kantong plastik pada air tambang. Biasanya air yang digunakan untuk mengapungkan diturunkan suhunya hingga 20 derajat Celcius untuk melakukan kanibalisme. Aklimatisasi suhu dianggap cukup bila benih sudah aktif benang ke dalam kantong. Kemudian selanjutnya benih dalam kantung dan masuk bak dituangkan piring ke dalam tambak. Perhitungan jumlah penebaran adalah benih yang sehat setelah sampai ke tambak.
Kemudian pengolahan air dan lumpur basah. Data tandon dan biofilter. Data tandon atau biofilter berfungsi sebagai petak persediaan air yang sehat bebas karin atau dan patogen penyakit. Yang kedua adalah pengolahan air petak pembesaran. Kegiatan pengolahan air yang dilakukan di harian parameter fisikal air selintas suhu kecerahan, parameter biologis yaitu kepadatan plankton dan warna air, parameter kimia yaitu DO, pH, dan bahan organik serta alkalinitas. Kemudian kisaran kualitas air selama pemeliharaan dapat dilihat di tabel. Suhu sebesar 28 hingga 30 derajat Celcius, salinitas 5 sampai 40 pH 7,6 hingga 8,8, alkalinitas 90 sampai 150 ppm, cairan 30 sampai 40 cm, ketika 70 sampai 80 cm, dan bahan organik atau TOM 60 sampai 90 ppm dan DO lebih dari 3 ppm. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan pakan. Pada budaya udang dengan teknologi sederhana, lebih banyak mengandalkan pakan alami yang tumbuh dalam tamak berupa cacing dan hewan lainnya. Pemberian pakan tambahan dilakukan bila kondisi pakan alami mulai menipis, oleh karena itu pemberian pakan tambahan harus selalu dikontrol dengan baik. Pada prinsipnya pemberian pakan buatan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pengamatan kesehatan dan perkembangan udang. Pengamatan atau pemantauan kondisi kesehatan udang dilakukan setiap hari untuk melihat kondisi ikan yang kritis, yaitu dan untuk melihat pada kondisi yang kritis yaitu pada pagi hari. Kemudian panen dilakukan setelah udang mencapai waktu konsumsi dengan harga pasar yang baik. Harga jual udang tergantung size ukuran dan tiap waktu harga bisa berubah sesuai dengan harga ukuran size yang dibutuhkan pasar. Sehingga pertambak harus mengikuti perubahan harga pasar udang berdasarkan size atau ukuran hingga waktu akan melakukan panen untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian di sini aku akan menjelaskan tentang analisa usahanya. Sini saya akan telah menetapkan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebesar 9.793.000 dengan presentasi 35,39% dan biaya variabel dan 17.878.320 perak dengan presentasi 64,61%. Yang artinya biaya variabel di sini lebih tinggi daripada biaya tetap. Dan pendapatan diperoleh dari udang dengan harga jual 55.000 dengan pemeliharaan sebanyak 500 kg. Dihasilkan 27.325.000 dan bandeng harga jual 12.000 dengan total bobot semua 1.750 kg dengan harga jual dengan harga pendapatan 21.360.000. Di sini menggunakan sistem polikultur udang dan bandeng hingga diperoleh pendapatan sebesar 49.135.000. Kemudian total benefit RC, PP, dan KOI. Nilai RC didapat dari hasil perhitungan yaitu 1,78. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa dari setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan dalam budidaya tambak berkultur udang dan bandeng akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,78 rupiah. Jika nilai RC lebih besar dari 1, menunjukkan usaha budidaya tambak berkultur udang dan hindu dan bandeng mendapat keuntungan dari usaha. Usaha bergerak dalam bidang produksi perlu diperhitungkan payback periodnya, yaitu suatu jangka waktu untuk mengembalikan jumlah investasi dari usaha yang direncanakan. Nilai payback pada roda usaha budidaya tambak berkultur udang dan bandeng yang diperoleh adalah 2,44 tahun, yang artinya bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi selama 2 tahun, 5 bulan, 10 hari. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.